dengan tema berdoa dengan iman, berdoa dengan percaya diri. Sehingga ketika kita berdoa kita tahu posisi kita dan kita tahu posisi Allah. Hari ini kita akan belajar dari Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. Saya akan baca buat Bapak Ibu di sini bersama dengan saya, nanti semua wanita ayat yang ganjil, semua pria di ayat yang genap. Lukas 11 ayat 5 sampai 13. Sudah dapat Bapak Ibu? Oke, ada slide di depan sepertinya. Oke, kita baca dua-dua iya. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Masakan ia di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mana semua yang wanita yang ganjil, pria yang genap. Yuk kita yang wanita yuk, dua-dua iya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka kamu akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah Bapak Ibu, kalau kita baca ayat ini merupakan di pasal yang ke-5, itu ada dikatakan seperti Tuhan memberikan sebuah perumpamaan, seorang sahabat. Nah Bapak Ibu, pada waktu itu dikatakan begini, ada seorang sahabat yang bersahabat, pasti namanya sahabat, mereka sangat dekat. Nah pada waktu itu sahabatnya itu kedatangan tamu, dia butuh 3 roti pada saat itu dikatakan. Nah kalau kita lihat konteksnya adalah dia datang di tengah malam. Dia datang di tengah malam bertamu, mengetok pintu di rumah sahabatnya. Artinya dia mengganggu jam tidurnya dan dikatakan Alkitab mengganggu jam tidur juga anaknya. Dan pada waktu itu waktu dia ketuk. Sebenarnya kalau dikatakan di ayat 5 lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Nah pada waktu itu katanya sahabatnya bangun. Pada waktu sahabatnya bangun, sebenarnya sahabatnya itu berat untuk memberikan. Kenapa? Karena itu tengah malam. Dan dia bilang bahwa di rumahnya pun gak ada persediaan. Tapi dia akhirnya meminjamkan. Kalau Bapak Ibu baca bahwa sahabatnya yang tadi merasa terganggu, cuma karena ada seseorang yang dikatakan dia gak tahu malu. Kenapa nggak tahu malu? Karena datangnya tengah malam. Itu jam tidur, jam mengganggu orang istirahat. Tapi karena dia terus meminta, dikatakan akhirnya sahabatnya itu, walaupun dia terganggu, walaupun dia tidak kenyamanannya terganggu, dia tetap memberikan roti. Kenapa? Karena sahabatnya. Bapak Ibu kalau kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat 4. Tadi kalau seorang sahabat yang dari dunia, yang tadi dia merasa terganggu, akhirnya dia bisa memberikan roti yang diperlukan orang tersebut. Kalau di dalam Lukas pasal 12 ayat 4 dikatakan, aku berkata kepadamu, hai sahabat
sahabatku. Ku di situ huruf besar. Tuhan sedang bilang sama kita, saudara dan saya adalah sahabat. Saudara dan saya adalah teman. Tuhan bisa juga mencurahkan isi hatinya. Bukankah itu seorang sahabat? Sahabat bukan hanya cerita untuk memberi, tapi sahabat juga orang yang mendengar, yang memahami kita. Dan Tuhan katakan hari ini, dengar baik Bapak Ibu, kita semua ini adalah sahabatnya Tuhan. Amin. Supaya pada waktu kita berdoa, paradigma kita diubah. Sehingga pada waktu kita berdoa, kita jangan pernah merasa bahwa aku gak layak untuk menyampaikan doa-doa ini. Aku gak pantas menyampaikan doa-doa ini. Aku gak bisa, bahasaku kurang baik, kurang keren. Hari ini saya mau katakan, dia adalah sahabat kita. Di dalam Yohanes dikatakan, ayat 15, pasal 15 ayat 14 sampai 15. Dia bilang begini dalam firman Tuhan, kamu adalah sahabatku. Keren ya. Kalau saya ganti namanya Rosalin, kamu adalah sahabatku, kata Tuhan. Alin, kau sahabatku, betapa bangganya saya. Mungkin kalau Jokowi jadi sahabat saya, wah saya bangganya luar biasa. Kemana-mana hidup saya kelempang. Saya minta ini, coba ke sana. Kalau sahabat, saya mau katakan, sahabat kita ini adalah sahabat pemilik surga dan bumi. Dia yang empunya segalanya. Coba lihat apa kata sahabat kita. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, ayat 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi Bapak Ibu Saudara sama saya ini adalah sahabat. Apa yang disampaikan Bapa kepada Yesus, itu disampaikannya kepada kita sahabat-sahabatnya. Apa yang menjadi doa Bapa, itu disampaikan kepada Bapa, kepada Yesus. Yesus yang akan menyampaikannya kepada kita. Dan dengar baik, namanya kita seorang sahabat, dia akan katakan tadi, dia akan semua menyampaikan apapun itu yang disampaikan Bapa kepada Yesus. Sebagai seorang yang berdoa, sebagai seorang yang percaya kepada Bapa, hari ini saya mau katakan, gunakanlah identitas kita untuk kita menghadap doa-doa kita kepada Allah. Sehingga kita pede, kita tahu siapa kita. Kita tahu identitas kita. Aku ini sahabat. Kalau tadi sahabat yang di dunia saja, dengan ada orang yang datang sahabatnya dikatakan tadi dia karena nggak tahu malu. Dia datang tengah malam walaupun berat. Sahabat yang dari dunia dia tahu memberi yang terbaik. Dia tahu memberi menjadi kebutuhan sahabatnya. Apalagi Yesus. Dia adalah, kita ini adalah sahabatnya. Namanya seorang sahabat. Dia suka nolong kita. Dia suka jawab doa kita. Dia suka memberkati kita. Hari ini saya mau kita semua datang dengan percaya diri. Datang dengan sadar bahwa anugerah Allah ada di dalam aku. Aku ini sahabatnya Allah. Dikatakan apa yang disampaikan Bapa kepada Yesus itu disampaikannya kepada kita. Apa yang dijanjikan Bapa hari ini dia berikan kepada kita. Pertanyaannya, tahu gak kita sahabat? Saya percaya kalau kita tahu sahabat, kita akan berdoa bukan sekedar doa-doa Tuhan pulihkan aku. Tuhan kami begini, enggak. Tapi kita berdoa berdasarkan hati Bapa. Semua apa yang menjadi syafaat Bapa di sorga itu menjadi syafaat kita. Kenapa? Karena kita sahabat. Teman, Yesus curhat sama kita tentang hati Bapa kepada kita. Dan kita curhat kepada Yesus, Yesus yang menyampaikan kepada Bapa. Semua apa yang kita inginkan, yang kita rindukan. Sebabnya Bapak Ibu dengan singkat, apa yang perlu kita pahami dari perikop ini, dari ayat ini? Yang pertama, kalau kita bicara tentang berdoa dengan iman, berdoa dengan identitas kita, yang pertama adalah dari ayat ini, jangan takut atau ragu datang kepada Bapa dalam doa. Sekali lagi, jangan takut ataupun jangan ragu datang kepada Bapa dalam doa-doa kita. Artinya Bapak Ibu, seringkali keraguan-raguan, perasaan takut, perasaan gak percaya diri, kemudian
kemudian seringkali menandakan bahwa kita nggak tahu bahwa identitas kita di hadapan Tuhan siapa. Saya kasih contoh, Bapak Ibu, saya punya bapak dulu ya, sekarang nggak ada. Waktu saya punya bapak di rumah, dikatakan di sini tadi jangan takut. Kalau setiap kali bapak saya itu kan punya emosional yang berbeda-beda. Kalau dia ketika nggak mood, saya kadang-kadang takut, ragu untuk meminta sesuatu. Itu bapak saya yang di dunia. Tapi setidak moodnya dia, kalau saya bilang, Pak, aku minta uang sekolahku belum dibayar. Walau dia nggak mood, walau dia nggak punya uang, dia akan berusaha sehingga uang sekolah saya akan dipenuhi. Itu bapak saya yang masih hidup tergantung oleh mood. Tapi saya punya Bapa di sorga, dia tidak tergantung oleh mood. Dia berikan anaknya Yesus mati di atas Kalvari. Dia berikan untuk mengampuni saya, untuk mengubah identitas saya, bahwa saya ini adalah anak, bahwa saya ini adalah sahabat. Dan saya percaya, kalau kita tahu identitas kita, kita akan datang kepada dia oleh darah-Mu yang menguduskan aku. Oleh darah-Mu yang membawa aku masuk dalam hadirat Tuhan. Sebabnya aku gak ragu kepada Engkau. Kalau Bapakku yang mut-mutan di dunia, dia tahu memberi yang terbaik buat aku. Apalagi Engkau Bapa yang menciptakan aku, yang mendesain aku. Hari ini aku datang kemari berdoa, bukan untuk kepentinganku Tuhan. Aku datang kemari berdoa untuk kepentingan kerajaan-Mu, untuk kepentingan Bapa. Hari ini Tuhan, aku mau datang dengan berani, tanpa ragu, karena aku tahu Engkau adalah sahabatku yang gak akan pernah meninggalkan semua harapan-harapan kami. Hari ini saya mau bangun kepercayaan kita. Kita punya Allah yang besar. Kita ini identitas kita adalah anak. Kita ini sahabat. Kalau sahabat yang di dunia, dia tidak pernah menolak apa yang diminta oleh sahabatnya. Apalagi kita. Amin. Kalau kita bilang, tapi Bu Pendeta, udah berapa kali aku berdoa, udah berapa lama berdoa, lama sekali dijawab. Ingat, dia Bapa yang paling tahu kapan dan waktunya dia harus memberikan kepada kita. Bagian kita, mari kita datang dengan jangan takut. Jangan ragu, datang kepada Bapa dalam doa kita. Masuk, bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau masuk lebih dalam sehingga aku bisa tahu apa syafaat Bapa. Taruh di hatiku apa yang menjadi syafaat Bapa di sorga. Hari ini aku di sini, aku mau bersyafaat dengan Bapa. Apa yang sedang Bapa bersyafaat di sorga, aku mau bawa dimensi aku ke situ. Sehingga doa-doaku merupakan isi hati Bapa. Yang lahir dari isi hati Bapa. Yang untuk memperlebar kerajaan Allah. Khususnya di GKKD Pekanbaru dan di kota ini. Amin. Datang dengan percaya diri. Datang maksudnya dengan percaya, tanpa ragu, dengan iman. Sadar, aku ini adalah pribadi yang sudah diampuni. Aku anak Allah. Aku ini sudah ditebus dengan darahnya. Aku sudah dikuduskan. Aku ini sahabatnya. Sebabnya aku mau datang dengan tanpa ragu kepada Engkau Tuhan. Poin yang pertama, poin yang kedua. Apa yang bisa kita pelajari dengan ayat ini? Kita baca di ayat 11 dan 13, saya akan baca buat Bapak Ibu. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya, ganti ikan. Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ayat yang kedua, kenali siapa Allah yang sesungguhnya. Tadi yang pertama, datang dengan jangan ragu, jangan, kenali identitas kita. Aku ini sahabat. Aku ini sahabat. Kalau seorang sahabat dunia tahu yang terbaik. Aku tahu identitasku. Kita mau berdoa dengan identitas yang di Alkitab. Tapi yang kedua, kenali siapa Allah yang sesungguhnya. Tadi dikatakan dia Bapa. Dia katakan Bapa mana kalau anaknya minta minta roti dikasih kalajengking atau dikasih ular, Bapa yang mana? Kita punya Bapa di sorga, Bapa yang baik. Bayangi anaknya sendiri diberikannya mati di atas kayu salib untuk menanggung semua dosa kita, untuk supaya kita bahagia, untuk kita boleh menyatakan kemuliaannya di tengah dunia ini. Dia sudah beri semua, kenali dia. Dia bukan pribadi yang menghakimi. Dia bukan pribadi yang pilih kasih.
Dia bukan pribadi kalau nolong berdasarkan mood. Dia bukan pribadi yang kalau nolong berdasarkan suka-sukanya, tidak. Tapi dia menolong karena memang dia mencintai kita. Saya percaya doa-doa kita hari ini kalau merupakan doa yang lahir dari sebagai identitas. Karena kita tahu hati Bapa, karena kita tahu tangisan Bapa, karena kita tahu ada beban Bapa di hati kita. Hari ini kita datang, kita katakan, Tuhan, aku mau datang dengan satu kepercayaan karena aku kenal Engkau. Karena aku tahu Engkau, sekalipun keadaan belum berubah, tapi aku percaya kepada Engkau. Aku yakin kepada Engkau. Engkau akan mendengar semua seruan kami. Amin. Kenali siapa Allah. Saya percaya kalau kita kenal identitas kita, kita kenal identitas Allah kita akan berdoa dengan level yang berbeda. Dengan iman yang sesuai dengan firman Allah. Kita enggak doa Tuhan, hal-hal yang terus kayaknya gak ada satu level yang membuat kita, Tuhan aku rindu Tuhan. Lebih lagi kau jadikan terobosan dalam gereja ini. Kami rindu Tuhan. Ada banyak yang mau kita doakan. Kemarin kita ngobrol-ngobrol di staf beberapa lama yang lalu. Gereja kita mobilnya udah mulai rusak-rusak. Itu dipakai untuk misi, untuk penginjilan. Kenapa kita nggak naikkan level kita? Alkitab bilang minta kepada Bapa, bukan kepada manusia. Nanti Tuhan yang mengubah hati orang. Minta kepada Bapa. Kenali Bapamu. Masalah mobil bukan masalah yang besar buat dia. Karena dia adalah yang punya langit dan punya bumi. Amin. Amin. Kita doa, ayo bawa iman kita kepada satu dimensi yang lebih lagi. Bawa kepercayaan kita. Kita tahu siapa Bapa kita. Kita tahu kepada siapa kita meminta. Dia punya langit, dia punya bumi. Alkitab katakan tidak ada satupun yang akan diturunkan dari surga. Kalau bukan Bapa yang akan menurunkannya kepada kita. Sebabnya minta saja. Tapi dengan iman tentunya. Yang terakhir. Ayat yang ke-9 ayat 10. Yang terakhir. Oleh karena itu aku berkata kepadamu. Kalau kita udah tahu identitas Allah. Kita tahu identitas kita. Sekarang kita lihat apa yang harus kita lakukan kalau kita udah tahu kedua hal itu. Ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Alkitab enggak bilang, minta tapi yang begini enggak. Bapak Ibu, apa yang ditaruh Bapak di hati kita? Kalau kita udah tahu ada pergumulan, tadi saya kasih contoh. Kita perlu mobil gereja. Saya katakan minta. Alkitab bilang apa? Yang ketiga, poin yang terakhir adalah minta, kita akan menerima. Cari, akan dapat. Kemudian ketuk, pintu dibuka. Ngebayang nggak kalau kita ketuk pintu surga terbuka? Mobil itu hal yang paling kecil, itu sederhana banget. Keselamatan aja, anaknya dia beri bagi kita. Kenapa kita doa dengan kapasitas iman yang begitu kerdil? Dia Bapa kita. Kita bilang, Tuhan kami butuh mobil untuk misi. Tuhan kami butuh mobil untuk operasional gereja. Ya kita kalau Bapak Ibu bisa bayangin. Kita punya Bapa yang hebat. Tapi mobil gereja kita kalau dipakai harus didorong dulu. Kata orang tapi Bapaknya hebat. Minta. Tuhan gak suruh kita minta sama manusia. Minta sama Bapa. Makanya tadi saya bilang kenali identitas Tuhanmu. Dia Tuhan yang hebat. Dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang sudah mati buat kita. Bawa imanmu kepada dimensi kebenaran ilahi. Minta akan menerima. Cari pasti dapat. Ketuk pintu akan dibukakan. Dengan iman kita pasti akan menerimanya. Amin. Apa yang mau kita doakan hari ini?
ke depan paling tidak ada Bible camp. Kita doa, minta sama Tuhan, Tuhan lakukan satu kegerakan di antara anak-anak muda. Terobos, berikan kemerdekaan sehingga anak-anak muda memberikan tujuan hidup. Mereka boleh memberikan hidup masa muda mereka. Mereka tidak diperbudak oleh dunia ini, tapi mereka boleh memberikan hidup mereka. Mempersembahkan masa muda mereka bagi generasi. Minta. Mau minta apa kita? Yang kita tahu sedang digumuli dalam gereja ini, minta. Kalau kita kurang bekerja di gereja ini, minta. Kalau kita datang sama satu-satu, nggak mau lah, kok nggak bisa, nggak bisa. Minta sama Bapak firman-Mu yang berkata, minta pekerja-pekerja maka Engkau akan berikan. Kami minta pekerja-pekerja yang mau memberikan dirinya, memberikan hidupnya, yang mau melayani Engkau. Wah, saya yakin ini Tuhan pasti akan berikan. Amin. Minta. Masalahnya kita nggak berani. Doa kita itu terus terobos apa yang mau kita terobos. Kita minta apa yang mau kita minta. Kita minta kepada Bapa kita. Caranya bagaimana? Saya mau katakan, selama kita minta kepada Bapa kita, itu alamat yang tepat. Itu keputusan yang tepat. Tapi kalau kita minta kepada manusia, kita bisa kecewa. Minta sama Bapa. Minta sama Bapa. Tapi ini mustahil, bagi Kau tidak ada yang mustahil, Tuhan. Mungkin kita bilang, Bapa, kami perlu satu kegerakan. Kami mau satu terobosan. Semua orang-orang yang melayani punya hati yang sama membangun kerajaan-Mu. Kami minta kepadamu, terobos para pelayan, terobos pujian penyembahan kami, terobos anak-anak muda kami. Saya percaya ini Alkitabiah, minta. Itu isi hati Bapa. Minta, minta, minta. Semua kita mau minta hari ini, semua kita hari ini mau ketuk dengan iman, dengan percaya bahwa Tuhan akan menyediakan jauh lebih dari apa yang kita minta dan doakan. Amin. Mari hari ini Bapak Ibu, saya ajak kita semua. Mari jangan nanti ada yang berdiam diri, mari kita peka. Izinkan Roh Kudus, Bapa itu membicarakan sesuatu di hati kita, dan doa kita adalah lahir dari hati Bapa, dari tangisan, dari syafaat Bapa. Saya tutup dengan ayat yang terakhir. Matius 16 ayat 18 sampai yang 19. Matius 16, kalau kita sudah meminta, minta apa saja, gak ada batasan kata Tuhan. Selama engkau tidak berdiri atas kepentingan pribadimu, kalau apa yang kita minta untuk kerajaan Allah, saya yakin tidak akan ada yang bisa membatasi siapapun itu orangnya. Kita minta sama Bapak kita. Kita minta sama Bapak kita. Kita menangis sama Bapak kita. Kita meratap sama Bapak kita. Kita enggak mengandalkan manusia. Tapi kita datang sama Bapak. Aku sahabatmu Bapak. Firman-Mu yang bilang, aku sahabat. Kalau sahabat dunia bisa memberi dengan orang yang mungkin dia merasa terganggu. Aku tahu Engkau Bapa yang gak pernah terganggu dengan hidupku, dengan kebutuhan gereja ini. Kita minta sama Bapa. Amin. Amin. Kita baca Matius 16 ayat 18 sampai 19. Ayo kita baca Bapak Ibu kalau udah punya ayat di situ. Oke, kita baca ada di layar. Sama-sama kita baca dengan iman. Dua, iya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Amin. Hari ini Tuhan bilang, ayat yang ke-18 dikatakan, aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Hari yang sama hari ini Tuhan bilang sama kita, engkau adalah Petrus, kita nama masing-masing. Dikatakan apa? Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Tahukah Bapak Ibu? Bahkan dibilang, alam maut gak akan bisa menguasai. Alam maut, siapa yang paling kuat di dunia ini? Saya mau katakan sama Bapak Ibu,
Gak ada yang bisa menghancurkan apa yang dibangun oleh Kristus. Gak ada yang bisa menghancurkan atau menghentikan pekerjaan Allah di muka bumi ini. Karena Tuhan berkata, aku yang mendirikan gerejaku. Allah maut itu berbicara tentang kematian. Apapun itu gak akan bisa menghancurkan gerejanya. Dan di ayat yang ke-19. Kepadamu akan kuberikan, kepada kita semua dikasih kunci kerajaan sorga. Ayo kita gunakan, sadari identitas kita. Dikatakan apa? Apa yang kau ikat dunia akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Bapak Ibu mau lepaskan apa? Apa yang mau kita lepaskan sehingga itu dilepaskan dari sorga dan diberikan di gereja kita? Kalau itu enggak untuk kepentingan, kemarin saya sangat diberkati waktu kita pemuritan, kita bilang selama itu berbicara untuk kepentingan tubuh Kristus. Mari kita ayo doa, doa dengan identitas, sadar bahwa di dalam hidupku ada kunci kerajaan sorga. Aku mau berdoa dengan kapasitas itu. Apa yang ku lepas di bumi akan lepas di sorga. Apa yang akan aku ikat di bumi ini akan terikat di sorga. Terjadi dalam gereja ini. Amin. Bawa imanmu Bapak Ibu. Hari ini saya mau ajak kita semua. Jangan lihat dirimu tapi lihat Tuhan. Jangan lihat keterbatasanmu, lihat Tuhan. Percayalah, bangun imanmu yang di tempat yang paling suci kata Alkitab. Dia Bapa kita. Mari hari ini apa yang mau kita lepas di sini biar terlepas di ke surga. Kunci itu ada di tangan kita, dia berikan sebagai gerejanya. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Mari masing-masing kita. Saya mau dari firman ini sadar bahwa kita punya Bapa. Dia sahabat. Jangan batasi dirimu, batasi dengan doa-doamu. Karena engkau gak percaya, karena engkau takut, karena engkau punya pengalaman. Dia Bapa, dia sahabat kita. Dia katakan dia berikan kunci kerajaan sorga kepada kita. Apa yang kita lepas dengan doa-doa kita di bumi ini terlepas di sorga. Apa yang kita lepas di dunia ini akan terlepas di sorga. Apa yang mau kita ikat di bumi ini akan terikat di sorga. Mari kita lakukan doa ini. Kita datang sama Bapa. Kita berseru sama Bapa kita. Sama sahabat kita. Buang rasa malu. Datang dengan percaya diri bahwa aku sudah diampuni. Aku ini sahabatmu Tuhan. Mari masing-masing datang sembah Dia. Mari masing-masing bawa iman.